Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim mengendalikan Selat Hormuz dan berencana mendeklarasikan selat itu sebagai bagian wilayah Amerika Serikat usai menang perang lawan Iran. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Trump saat berbicara di sebuah rapat umum tentang hukum dan ketertiban di Long Island, New York pada Jumat lalu. Trump menegaskan bahwa blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz akan tetap diberlakukan dan menyatakan tidak akan ada kapal lain yang bisa melintas tanpa izin Amerika. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. Sementara, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menegaskan kembali tentang pendirian Teheran dengan menyebut kalau Amerika Serikat belum memenuhi syarat Iran, maka kendali lalu lintas Hormuz ada di tangan Iran. تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهمنامه آمریکا با آن متحد شده است اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. Sementara itu, penasehat IRCG Muhammad Reza Naqdi mengklaim Amerika gagal sejak awal dalam upaya menggulingkan pemerintah dan memecah belah Iran. Ia pun menyebut Donald Trump memiliki perilaku yang kekanak-kanakan karena sikapnya yang sering berubah dan tidak konsisten. رئیس جمهور امریکا توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه. Terakhir, Presiden Trump menyatakan pihaknya tidak berencana menggelar pembicaraan dengan Iran. Pernyataan ini berbarengan dengan memanasnya situasi akibat kesepakatan Selat Hormuz antara Iran dan Oman. Melalui unggahan Truth Social-nya, Trump menyatakan tidak ada pembicaraan atau percakapan yang berlangsung ataupun yang dijadwalkan dengan Republik Islam Iran. Blokade angkatan laut tetap berlaku dan berkekuatan penuh. Selat Hormuz terbuka dan beroperasi. Semua ranjau air telah disingkirkan atau diledakkan. Isu Selat Hormuz selalu menjadi perdebatan dan perselisihan dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Segala upaya diplomasi untuk membuka kembali jalur perarian strategis itu selalu berujung buntu tanpa hasil yang konkret. Lagi dan lagi, statement Trump menuai kontroversi dan membuat panas situasi peperangan antara Iran dan Amerika. Lalu, apakah kondisi ini akan memperkeruh suasana di Hormuz dan apakah Iran memiliki taktik lain untuk bisa meredakan kondisi saat ini? Kita akan bahas bersama dengan Tia Mariatul Kiptiah, dosen hubungan internasional BINUS University, dan ada juga Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Stanis juga Mbak Tia. Malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Pak Stanis dulu. Kalau Trump bilang bahwa blokade laut tetap berlaku penuh, tapi di sisi lain dia bilang bahwa Hormuz akan segera diklaim milik Amerika Serikat. Ya, artinya ini makin jauh dari kata damai, Pak Stanis. Ya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Kita kan tidak pernah berharap perang ini terjadi, tidak membela Amerika, juga tidak membela Iran. Ya, kita tuh membela perdamaian dan kemanusiaan. Tapi makin ke sini ini tidak ada titik
terang bahwa perang ini akan segera usai itu. Dari mulai sejak Februari sampai sekarang ini kan pasang surut terus nih. Ada kayak putaran-putaran yang terjadi perang, kemudian jeda, kemudian ada provokasi, perang lagi, jeda lagi. Udah berapa periode, 3 periodean seperti ini. Nampaknya malah ini kayak semacam strategi Trump sebenarnya memperpanjang waktu untuk supaya isu ini terus terjadi. Saya khawatir bahwa ini akan dipelihara sampai pemilu nanti supaya Trump tidak dianggap kalah dan Trump punya posisi sebagai seorang presiden yang kuat dan bisa memimpin Amerika untuk menang perang gitu. Jadi kelihatan nampak di situ itu. Jadi ini udah berapa kali siklus seperti ini gitu. Dan ya akan selalu begitu mengklaim menang, kemudian nanti jeda, lalu perang lagi, ngeklaim lagi. Jadi nanti publik lama-lama juga muak dengan situasi seperti ini maunya apa gitu. Ini kan yang menyusahkan orang sedunia kan, bahwa perangnya tidak jelas dan dampaknya sudah kemana-mana gitu. Tapi juga negara-negara lain juga tidak bisa ngapa-ngapain, diam saja. Bahkan negara-negara di kawasan itu nampak belum ada aksi-aksi yang mengarah kepada perdamaian, itu belum nampak itu. Jadi hanya sekedar saya melihat kayak seperti gimmick aja sebenarnya. Nah, klaim Trump ini bagaimana kita mengartikannya, Mbak Tia? Sekedar gertakankah atau bisa jadi eskalasi lanjutan? Nggak juga gertakan, Mbak Friska. Saya melihatnya ini adalah pada titik frustasi ya, karena memang Amerika Serikat sudah kehabisan strategi. Sudah semua strategi dikeluarkan, tapi ternyata tidak membuat Iran bergeming sedikit pun. Bahkan sudah keluarkan pernyataan bahwa Iran sama sekali menolak ceasefire. Ceasefire pun Iran tidak mau. Artinya memang kalaupun ada perdamaian itu harus perdamaian permanen dan Amerika Serikat mengikuti poin-poin yang disodorkan oleh Iran. Jadi memang saat ini Iran malah makin strict saya melihatnya ya. Tidak ada pilihan lain. Tidak mau ceasefire dan harus menuju kepada perdamaian. Nah itulah yang membuat Trump sepertinya frustasi karena memang tidak juga bisa memanage Hormuz. Hormuz sampai hari ini ya Mbak Friska terus bergolak begitu ya. Artinya memang setiap kapal yang lewat juga Iran tetap melakukan serangan jika memang kapal tersebut tidak mengikuti instruksi dari Iran. Tapi sebetulnya ini mudah jika kapal-kapal itu mengikuti instruksi Iran, itu mereka bisa melewati dengan baik sebetulnya dan tidak ada masalah begitu ya. Tapi masalahnya ketika Amerika Serikat melakukan double blokade di situ, dia juga ikut memanage Hormuz. Makanya keluar pernyataan bahwa Hormuz nanti akan diklaim sebagai wilayah Amerika. Ya ini tentu seperti joke ya, tapi saya pikir dia tidak melakukan bercanda juga Trump. Ya. Artinya saya sepakat ada unsur mengulur waktu juga karena kan ini ada pemilu sela di Amerika Serikat dan Trump dan Partai Republiknya tidak ingin dianggap kalah. Karena kalau misalnya ini dilihat Amerika memang kalah dan dia sendirian, tidak ada koalisi, tidak ada NATO, tidak ada Uni Eropa yang ikut serta dalam perang ini, bahkan negara-negara Teluk juga memilih silent, artinya kalah sudah. Nah, bagaimana membungkus kekalahan ini supaya nanti di pemilu sela tidak terlihat begitu? Karena ini jelas kalau terlihat kalah, telak sudah untuk Partai Republik. Ke depan bisa Demokrat ini yang memegang semuanya dari mulai jumlah Senat di Kongres kemudian juga termasuk presidennya yang akan terpilih begitu ya. Siapapun itu. Nah, ini dilakukan oleh Demokrat juga demikian bagus isu ini. Demokrat juga main dalam isu perang Iran Amerika Serikat ini dan Iran mengambil kesempatan ini untuk menekan Trump supaya segera memenuhi poin-poin yang diajukan oleh Iran. Makanya keluar pernyataan tidak mau ceasefire. Yang penting damai permanen dan Amerika Serikat tidak lagi mengganggu Iran. Demikian Mbak Friska. Jadi Mbak Tia, kalau kita bicara di fase awal perang ini, sempat kita membaca bahwa kalau jelang pemilu sela semestinya Trump menghentikan perang ini jauh sebelumnya. Tapi dalam kondisi terdesak begini tidak ada pilihan bagi Trump untuk mengulur waktu. Salah satunya dengan ini ya. Ya, harusnya memang berhenti ya kalau dari kesepakatan Kongres kan sudah ada keluar pernyataan bahwa Amerika Serikat harus menghentikan perang ini, tapi ternyata kan jalan karena ternyata Republik terus membaca publik Amerika Serikat kemana arahnya. Jadi kalau misalnya dilihat kalah, ini akan berefek juga terhadap kekalahan Republik di Kongres. Backfire jadinya ya Mbak Tia untuk Republik ya. Nah, dalam kondisi seperti ini Pak Stanis, bagaimana kita melihat secara de facto apa yang terjadi di Selat Hormuz? Seberapa besar peran AS saat ini yang melakukan double blockade atau blokade ganda dibandingkan dengan Iran yang tetap menguasai Hormuz?
Ya kalau Amerika tuh menguasai Hormuz kan atau dia berhasil menang perang kan Iran menyatakan kalah juga. Ah, Iran malah semakin bersemangat juga untuk melakukan perang itu dan tidak ada tanda-tanda Iran mundur atau Iran itu mau menyerah, tidak ada tanda-tanda. Kita bisa menganalogikan ini seperti permainan ketika kita kecil gitu. Biasanya ah. kalau orang mau kalah yang agak licik itu dia hanya dua yang dilakukan, membubarkan permainan atau menyatakan kemenangan yang terlalu dini. Jadi dia tidak mau kalah gitu. Anak kecil itu kan pas pemain itu kan dia terdesak itu, tiba-tiba perangnya dibubarkan, udah bubar gitu. Kalau ada main catur misalnya mau kalah itu kan ada yang licik kan, dibubarkan papan permainan itu. Atau dia tiba-tiba mengklaim menang gitu loh. Ini persis karakter Trump sebenarnya. Yang saya setuju Mbak Tia, ini frustasi dan dia mungkin udah banyak tekanan, ada menghadapi nanti pemilu segala, maka dia mengklaim terlalu dini. Dan kalau kita melihat sebenarnya Iran tuh tenang dalam perang ini. Dia tenang mengikuti iramanya Amerika. Amerika mau ngapa ya ikutin, kemudian dia tetap stabil dalam melakukan perlawanan kemudian. Karena Iran memegang kendali ya, dia memegang kendali Selat Hormuz. Kemudian terkait persenjataan Iran juga mampu melakukan recovery dengan cepat. Nah, sekarang sebenarnya pokok persoalan adalah Selat Hormuz. Ya. Bagaimana situasi saat ini? Kalau saya melihat susah bagi Amerika dalam waktu dekat ini menguasai Selat Hormuz secara total. Karena memang Iran menang secara medan, menang di sana. Iran mempunyai persenjataan, mempunyai rudal, mempunyai drone bawah laut, kemudian dia mulai kapal-kapal cepat, dan itu cukup merepotkan. Andalan Amerika, kapal induk itu tidak bisa masuk ke Selat Hormuz. Nah, nanti ini kalau nanti negara-negara yang menggunakan Selat Hormuz, kita tahu bahwa 20% energi dunia itu melewati Selat Hormuz. Ya. Negara-negara itu frustasi atau mungkin marah karena tidak selesai-selesai, bahaya. Karena apa? Jangan-jangan mereka lebih berpihak untuk memilih untuk berpihak pada Iran daripada Amerika. Karena Ya. faktanya itu memang milik Iran. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Iran akan ditinggalkan oleh banyak negara, kemudian ya semakin frustasi Trump. Nah, Mbak Tia sebenarnya kalau membaca klaim sepihaknya Donald Trump, yang ingin dia katakan adalah menguasai secara geografis teritori Selat Hormuz atau menguasai lalu lintas yang ada di Selat Hormuz, Mbak Tia. Saya berpikir bahwa bukan persoalan letak geografis ya. Kalau letak geografis Jauh itu itu kan teritori ya, teritori Ya. Iran. benuanya justru sudah beda. Orang tertawa begitu ya. Dan Nggak dia make juga sense tertawa. gitu ya kalau geografis dan teritori itu jauh sekali. Trump sendiri tertawa ketika mengatakan itu, meskipun di akhir dia mengklarifikasi bahwa dia serius begitu ya akan mengklaim Hormuz bagian daripada dia. Maksud arti klaim Hormuz di sini dia akan menekan ekonomi Iran. Jadi sudah ada pernyataan dari Trump bahwa dia tidak akan menggunakan strategi menyerang secara weapons atau secara drone serangan ke Iran seperti biasanya. Jadi strateginya berubah dengan menekan Iran, artinya memang ingin mengambil kendali Hormuz karena ternyata setelah Trump menganalisis dan mungkin juga ada advisor dari Amerika Serikat sendiri ya, ada para penasehatnya di situ dan juga ada mungkin input dari Israel sendiri begitu bahwa ternyata senjatanya Iran saat ini yang paling bagus itu adalah menguasai Hormuz. Jadi keluarlah pernyataan itu Trump itu bahwa nanti ke depan Hormuz itu akan diklaim menjadi wilayah Amerika Serikat karena ternyata Hormuz ini menjadi bagian daripada bargaining position Iran yang sangat luar biasa bagus begitu. Dan Trump mulai berpikir bagaimana kalau menguasai. Ya itu tadi Mas Tanis bilang susah gimana itu teritori orang. Iran ada di situ, dia menguasai Medan dan lain sebagainya. Sama seperti Trump akan menyerang Iran secara darat kan tidak terbukti sampai hari ini karena memang susah, nggak bisa Timur Tengah di mana, benua Amerika di mana. Kalau dengan Israel masih oke lah dekat. Makanya Iran juga kan cara feedbacknya menyerang military basisnya Amerika Serikat di negara-negara Teluk begitu. Jadi klaim itu adalah sebagai bentuk penafsiran Mbak Priska bahwa Amerika ingin menekan Iran. Jadi artinya pelabuhan-pelabuhan Iran juga dikontrol, Hormuz dikontrol. Dengan Hormuz dikontrol, Iran tidak bisa bebas menjual minyaknya, tidak bisa negara-negara aliansi Amerika Serikat tidak pro ke Iran lagi. Dan saya berpikir sama dengan Mas Tenis, ke depan itu bisa jadi yang menjadi aliansinya Amerika Serikat akhirnya tidak peduli, dia ditinggalkan sendirian karena semua dalam tatanan global ini berpikirnya terhadap national interest Mbak Friska, Ya. terhadap kepentingan negaranya masing-masing. Makanya dia kan sendirian sekarang. Mana ada Uni Eropa, NATO, anggota NATO, aliansi Timur Tengah sendiri malah ada ada agreement Mekah ya, ada fakta Mekah bahkan dibentuk oleh Saudi, Turki dan Pakistan begitu. Tidak sama sekali mengabaikan Amerika Serikat, tidak diikuti
mematangkan dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk satu perubahan politik di Timur Tengah. Kalau Trump terus bersikap seperti itu, dia akan kalah di domestik Republik ini. Yang kedua akan ditinggalkan banyak negara karena memang secara tujuan perang juga dari awal sudah salah. Hasilnya akan salah begitu. Nah, yang menarik juga posisi saat ini tampaknya ally atau sekutu dari masing-masing Iran maupun Amerika Serikat tidak berperan aktif dalam kondisi saat ini. Iran dan AS tampak saling tunggu-tungguan, nggak ada yang nyerang agresif, tapi lebih banyak cywarnya. Nah, seberapa kekuatan mereka itu kita menakarnya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS University. Juga ada Stanislaus Rianta, pengamat intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Pak Stanis, jadi sebenarnya bagaimana kita melihat posisi juga ally sekutu masing-masing dari Iran dan Amerika Serikat yang tampaknya tidak mau turut campur terlalu dalam ya dalam kondisi kini? Dalam situasi seperti ini siapa sih yang mau ikut perang? Orang situasi serba susah, kemudian resikonya tinggi, dan perang itu kan mahal. Dan kalau kita lihat sekarang, Amerika itu ternyata tidak seperti bayangan banyak orang gitu loh, yang mereka mengklaim dia adik kuasa, senjatanya canggih-canggih. Tapi sudah berapa bulan, ini sudah 7 bulan mungkin itu 6-7 bulan, Amerika nggak bisa mengalahkan Iran, dan senjatanya yang diklaim sangat canggih itu ternyata juga tidak mampu apa-apa, bahkan hanya seperti ini, tidak membuat Iran kalah gitu. Ini akan mengubah landscape geopolitik bahwa Amerika tidak lagi menjadi negara yang besar dan tidak diakui oleh orang-orang negara-negara lain sebagai negara yang paling besar lagi, tapi juga akan mengubah persepsi dunia terhadap Iran. Ternyata Iran tidak selemah itu. Dia bertahun-tahun, puluhan tahun terbangun sistem pertahanannya, resilience-nya cukup tinggi, kemudian dia mampu bertahan di situasi perang Iran ini, dan sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana Iran mampu bertahan ini nanti akan bisa ditiru oleh negara lain. Ternyata ya tidak mudah mengalahkan Iran. Tidak mudah lagi nanti ketika Timur Tengah ternyata bersatu. Misalnya nanti aliansi itu tadi kembang lebih jauh, Amerika bisa keteteran ketika nanti memutuskan bahwa ya tidak perlu kerjasama dengan Amerika lagi, ya ternyata Iran cukup kuat. Ini akan mengubah geopolitik sebenarnya. Peta militer juga akan berubah. Dampak terhadap perang Iran ini, Amerika itu lebih terdampak negatifnya. Apalagi ketika nanti tidak bisa memenangkan perang dengan Iran, itu nanti akan dipandang berbeda oleh dunia bahwa Iran Amerika bukan negara yang kuat lagi, dan ini pasti akan sangat merugikan bagi Amerika ke depan. Tapi di sisi lain juga Mbak Tia, kan Iran secara ekonomi otomatis pasti terdampak dengan perang yang tidak berkesudahan. Sebenarnya apa yang Mbak Tia lihat, Iran masih bisa bertahan hingga saat ini, dan titik batasnya itu apa ya? Rakyatnya, Mbak Friska. Jadi memang itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Ketika misalnya kita sedikit flashback kepada negara-negara Timur Tengah yang berhasil ditumbangkan Amerika Serikat, Libya, Irak, Suriah, itu kan memang tidak bersatu. Kita pas sedikit ya satu-satu. Dari mulai Libya itu memang rakyatnya sendiri yang mengeksekusi Muammar Gaddafi begitu ketika diprovokasi oleh pihak Amerika Serikat. Kita ke Irak, bagaimana Saddam Hussein ternyata walaupun sudah terbukti tidak memiliki senjata pemusnah massal, itu kan yang mengeksekusinya rakyatnya kembali karena memang terprovokasi. Balik lagi ke Suriah. Suriah itu kan pimpinannya adalah Assad yang notabene secara ideologi adalah Syiah, kemudian masyarakatnya atau people-nya mostly adalah Sunni misalnya. Dan mereka itu selama ini melakukan demonstrasi besar-besaran dan didukung oleh Amerika Serikat dan akhirnya tumbang. Jadi memang berbeda. Semuanya latar belakangnya tidak didukung oleh rakyatnya. Beda dengan Iran. Iran ini menggunakan satu sistem politik yang memang tidak mudah goyah begitu. Dia dalam proses election, Mbak Priska, melakukan vote sama seperti kita. Tapi dalam sistem dia menggunakan vilayat el-faqih yang sering saya sebut ya. Jadi sistem wilayah itu adalah kekuasaan di supreme leader, dan supreme leader ini dianggap sangat sakral, sangat menjadi figur. Bukan, dia ideologinya tuh sangat kuat begitu ya, bahwa makanya itu tadi ya, ada satu ideologi yang tidak bisa dibentur oleh Amerika Serikat. Kenapa rakyat Iran solid? Dia melihat bahwa mereka akan hidup di dunia ini dan akan bersama-sama di kehidupan nanti begitu dengan si
ulahnya ini. Jadi agak-agak susah dihancurkannya. Ya. Mereka sedemikian loyal, sedemikian sedemikian solid begitu ya. Dan inilah yang menyebabkan ekonomi Iran survive. Makanya dia meng-create, dia mencipta, dia mengkonsumsi. Kalau kita kan enggak, kita negara besar, the biggest country in Southeast Asia. Tapi kita rata-rata impor gitu ya. Kita tidak bisa Ya. mencipta, kita konsumtif gitu ya. Kita hanya konsumen gitu, bukan produsen. Nah, Iran dia yang mencipta, dia yang memakan, dia yang mengkonsumsi, dia yang melakukan pasar di domestik itu sendiri. Ya, sometimes dia butuh untuk menjual minyak, Cina dan Rusia sudah siap menolong. Ya. Jadi itu yang menyebabkan kuat gitu. Jadi agak susah memang ditumbangkannya dan saya setuju dengan Mas Steny. Nanti ke depan itu akan terjadi perubahan peta politik di Timur Tengah. Saudi kan selama ini sangat manut sekali dengan Amerika Serikat. Kita tidak tahu ke depan karena ternyata Oman juga sudah mau diajak bicara. Bahkan Oman sudah mulai tidak takut ketika Trump mengancam akan membom Oman. Ya. Santai saja, sudah mulai santai. Sekecil itu loh. Negara sekecil Oman sudah mulai santai. Saudi sudah mulai bicara dengan Iran. Padahal Iran itu musuh dalam jangka histori yang cukup Panjang panjang. sekali ya. Iya, tapi sekarang sudah mau bicara. Itu artinya memang yang dikatakan Mas Tenis ini ke depan akan seperti itu dan hari ini sudah terjadi ada perubahan-perubahan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara Teluk begitu ya terhadap Amerika Serikat. Entah kalau misalnya presidennya ganti ya, ternyata bukan Trump lagi atau dari Ya. Demokrat atau sosoknya seperti Obama. Bisa Ya. jadi itu akan teraih kembali begitu ya. Tapi siapa yang next di Demokrat yang seperti Obama? Agak susah kecuali kalau beliau naik lagi. Ya. Begitu, Bapak. Oke, dan kalau terakhir Pak Stanis, apa yang bisa kita lihat dalam periode pendek ini? Apakah ya cywar antara Amerika Serikat dan Iran akan terus berlangsung sebagai upaya mengulur waktu dari AS? Atau Iran tidak akan membiarkan dan tidak tinggal diam? Ya, kekuatan Amerika ya tinggal cywar, tinggal gertak-menggertak, melakukan delusi-delusi yang disampaikan oleh Trump. Tapi saya yakin Iran akan tetap bertahan. Iran sudah teruji puluhan tahun untuk menghadapi seperti ini. Jadi Iran akan sulit mengalahkan Iran, apalagi dengan gaya Trump yang menurut saya tidak konsisten, tidak menjalankan perang seutuhnya. Dia lebih banyak retorika, cywar itu saya kira akan sulit. Tapi saya yakin kondisi akan seperti ini nanti, bahkan nanti menjelang pemilu selah juga masih terjadi. Jadi sebenarnya ya kalau yang ditanyakan apa yang sangat dirugikan, apa yang harus membuat strategi ya justru malah negara-negara seperti kita ini, kita siap nggak menghadapi perang ini ketika nanti sampai pemilu selah seperti ini. Tapi saya kira Iran masih sulit untuk dikalahkan dan Amerika akan sangat sulit mengalahkan Iran. Dan tampaknya gesekan di Hormuz tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional Binus University, juga Stanislaus Rianta, pakar intelijen dan keamanan Universitas Indonesia. Terima kasih Pak Stanis, Mbak Tia. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.